Di sebuah desa kecil yang tenang di kaki gunung, hiduplah seorang gadis cilik bernama Lana. Usianya baru 7 tahun, tapi ia punya mimpi setinggi langit. Di desa yang warganya hidup sederhana dan tak terlalu percaya tahayul, Lana adalah seorang pemimpi sejati. Ia percaya pada keajaiban, pada hal-hal yang tak terlihat oleh mata, sebuah keyakinan yang ia dapatkan dari satu-satunya orang yang paling ia cintai, neneknya. Setiap malam, Lana dan neneknya akan duduk di beranda, memandang hamparan bintang. Nenek sering bercerita tentang bintang jatuh, pecahan langit yang konon memiliki kekuatan untuk mengabulkan satu permohonan yang paling tulus. Lana selalu mendengarkan dengan mata berbinar, membayangkan suatu hari nanti bisa memegang keajaiban itu di tangannya. Namun, hari-hari ceria itu perlahan meredup. Suatu hari, nenek jatuh sakit. Sakitnya parah. Dan wajahnya yang selalu dihiasi senyum hangat, kini pucat dan menahan nyeri. Tabib desa sudah mencoba berbagai ramuan, tetapi hanya menggelengkan kepala. Ia berkata, tidak ada lagi obat yang bisa menyembuhkannya. Hati Lana hancur. Dunia yang penuh warna terasa menjadi kelabu. Ia tak bisa membayangkan hidup tanpa tawa dan cerita neneknya. Malam itu, di tengah keputusasaannya, Lana memandang keluar jendela. Langit gelap seperti biasa, namun tiba-tiba, sebuah cahaya biru kecil melesat turun, jatuh tepat ke arah puncak bukit kabut yang misterius. Seketika, cerita nenek tentang bintang jatuh kembali terngiang di benaknya. Sebuah harapan kecil mulai menyala di dalam hatinya yang sedang berduka. Saat itulah Lana mengambil keputusan. Ia akan menjadi si pemberani. Ia akan mencari bintang jatuh itu dan memohon kesembuhan untuk neneknya. Orang-orang dewasa di desa selalu melarang anak-anak mendekati hutan 1000 duri. Jalan satu-satunya menuju Bukit Kabut. Hutan itu penuh bahaya, katanya. Tapi bagi Lana, ketakutan terbesar adalah kehilangan neneknya. Jadi, dengan tekad yang bulat, ia bersiap untuk perjalanan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Di bawah selimut malam yang sunyi, ketika seluruh desa tertidur lelap, Lana menyelinap keluar dari rumahnya. Ia meninggalkan secarik pesan singkat di meja, hanya berisi kata-kata. Lana pergi mencari obat untuk nenek. Dengan bekal seadanya yang ia masukkan ke dalam tas kecilnya, ia melangkah menuju gerbang hutan 1000 duri. Udara dingin menusuk kulitnya, dan suara-suara malam di hutan terdengar menyeramkan, seolah membisikkan agar ia kembali. Tapi Lana terus berjalan. Setiap langkahnya didorong oleh bayangan senyum neneknya. Tak lama setelah memasuki hutan, Lana bertemu dengan rintangan pertamanya. Jalan setapak di hadapannya tertutup oleh semek-semek berduri yang sangat lebat dan tajam. Sejenak, ia merasa putus asa. Bagaimana mungkin ia bisa melewatinya tanpa terluka? Ia teringat pesan nenek bahwa terkadang kekuatan bukan tentang melawan, tapi tentang kesabaran. Jadi, alih-alih mencoba menerobos dengan paksa, Lana bergerak perlahan. Dengan sangat hati-hati, ia menyingkap satu persatu dahan berduri, mencari celah kecil untuk tubuhnya bisa lewat. Meskipun beberapa duri sempat menggores kulitnya, ia tidak menangis. Ia terus maju dengan sabar, dan akhirnya berhasil melewati rintangan itu. Perjalanan berlanjut semakin dalam ke hutan. Tiba-tiba, dari balik pohon besar, muncul seekor rubah dengan mata yang licik. Rubah itu menyeringai dan berkata, "Hei, anak kecil, untuk apa kau sendirian di hutan berbahaya ini? Pulanglah, ada serigala lapar dan hantu-hantu yang berkeliaran di sini." Rubah itu mencoba menakut-nakuti Lana, berharap gadis kecil itu akan lari ketakutan dan kembali ke desanya. Namun, Lana tidak lari. Ia berdiri tegak, meskipun kakinya sedikit gemetar. Dengan suara kecil tapi mantap, ia menatap mata rubah itu dan berkata, "Aku harus pergi ke Bukit Kabut. Tujuanku lebih penting daripada rasa takutku." Jawaban jujur dan keberanian tulus Lana membuat rubah itu tertegun. Ia belum pernah melihat anak sekecil itu dengan tekad sebesar itu. Karena terkesan, rubah itu pun tersenyum. Kali ini, senyum yang tulus. "Kalau begitu, ikuti jalan di sebelah sana. Itu adalah jalan pintas yang akan membawamu lebih cepat ke kaki bukit." Lana berterima kasih pada si rubah dan melanjutkan perjalanannya.
merasa sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Setelah berjam-jam berjalan, Lana akhirnya tiba di kaki Bukit Kabut. Sesuai namanya, puncak bukit itu diselimuti kabut yang sangat tebal, begitu pekat, hingga ia tak bisa melihat apapun lebih dari beberapa langkah di depannya. Ia mulai mendaki. Semakin tinggi ia mendaki, semakin tebal kabut itu menyelimutinya. Suara-suara hutan kini hilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Lana merasa benar-benar sendirian. Rasa takut yang tadi berhasil ia lawan, kini mulai merayap kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Ia tersesat. Setiap arah terlihat sama. Dingin, sepi, dan putus asa. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia terduduk di atas batu yang dingin, memeluk lututnya, dan berpikir untuk menyerah. Mungkin orang-orang dewasa benar. Mungkin ini adalah perjalanan yang sia-sia. Tepat ketika ia hampir menyerah pada keputusasaan, sebuah ingatan muncul di benaknya. Ia teringat suara tawa neneknya yang renyah saat mereka bercerita di bawah bintang-bintang. Tawa itu seperti cahaya hangat yang menembus kabut dingin di hatinya. Tidak, ia tidak boleh menyerah. Demi nenek, dengan sisa-sisa tenaga, Lana bangkit. Kali ini, ia tidak berjalan, tapi merangkak. Ia meraba-raba tanah di depannya, bergerak maju perlahan, dipandu oleh satu harapan yang tersisa, dan kemudian di tengah kabut tebal, ada sebuah cahaya biru lembut yang berkedip-kedip redup. Bintang jatuh itu, bentuknya seperti pecahan kristal biru yang indah, memancarkan cahaya yang menenangkan. Dengan tangan gemetar, Lana meraihnya. Bintang itu terasa hangat di telapak tangannya, seolah menyimpan energi langit. Sambil memegang bintang jatuh itu erat-erat, Lana memejamkan mata. Ia tahu dari cerita nenek bahwa ia hanya punya satu permohonan. Awalnya, ia ingin meminta agar neneknya sembuh total dan kembali sehat seperti sedia kala. Tapi kemudian, ia teringat lagi kebijaksanaan nenek, bahwa hidup dan mati adalah siklus alam yang tidak bisa diubah begitu saja. Jadi, dengan hati yang tulus, Lana berbisik, "Aku mohon, jangan ambil rasa sakit nenek. Berikan beliau kekuatan agar tidak merasakan sakit lagi. Dan berikan aku keberanian untuk selalu membuatnya tersenyum apapun yang terjadi." Permohonannya begitu tulus, begitu murni, hanya berisi cinta tanpa pamrih. Seketika, bintang jatuh di tangannya bersinar terang sejenak, lalu cahayanya perlahan meredup, hingga akhirnya menjadi sebuah batu biasa yang dingin. Namun, Lana merasakan kehangatan yang luar biasa menyebar di dalam hatinya. Ia merasa damai. Perjalanan pulang terasa lebih mudah. Kabut di bukit seolah menipis, dan jalan kembali ke desa terasa lebih jelas. Ketika Lana tiba di desa keesokan paginya, semua orang terkejut melihatnya. Setelah mendengar ceritanya, para orang dewasa yang tadinya melarang, kini menatapnya dengan penuh kekaguman. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai gadis kecil pemimpi, tetapi sebagai pahlawan kecil yang pemberani. Lana segera berlari ke kamar neneknya. Nenek masih terbaring lemah. Penyakitnya tidak hilang secara ajaib, tapi ada sesuatu yang berbeda. Wajah neneknya terlihat sangat damai. Ketika ia melihat Lana, sebuah senyum tulus terukir di bibirnya. Senyum yang sudah lama tidak Lana lihat. Rasa sakit yang selama ini menyiksanya tampak telah jauh berkurang. Nenek meraih tangan mungil Lana dan berkata dengan suara lembut, "Kamu sudah menemukannya?" "Ya," Lana mengangguk, menunjukkan batu kecil di tangannya. Nenek menggeleng pelan, lalu menatap cucunya dengan mata penuh cinta. "Bukan itu, Nak. Kamu sudah menjadi bintang jatuhku. Keberanianmu, cintamu, itulah keajaiban yang terbesar." Di saat itulah Lana mengerti. Keajaiban sesungguhnya bukanlah datang dari benda magis, tetapi dari kekuatan cinta dan keberanian yang muncul dari dalam hatinya. Ia tidak mengubah takdir, tetapi ia berhasil membawa kedamaian untuk orang yang paling ia cintai. Dan mulai hari itu, Lana terus berada di sisi neneknya. Menceritakan petualangannya, membuatnya tersenyum, dan membuktikan bahwa keberanian yang lahir dari cinta adalah sihir terkuat di dunia.
Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jika kamu suka, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.